Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai, shalom semua. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga tetap semangat dan dalam penyertaan Tuhan ya. Yuk, kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Guys, so tetaplah di dalam kasih Allah dan tetaplah mengasihi Allah. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti
mendambakanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Shalom teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan pastinya semua semakin luar biasa di dalam Tuhan. Sebelum kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, kita doa dulu ya. Mari kita doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang luar biasa atas kami. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami rindu mendengarkan suara-Mu, kami rindu mau belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, buka hati pikiran kami Tuhan, biarlah kami boleh memahami lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, puji nama Tuhan. Adik-adik, kita sekarang ini sudah masuk minggu yang kedua di bulan Juni. Bersyukur ya, kita masih boleh sehat semuanya, masih bisa beribadah walaupun masih secara online. Semuanya karena Tuhan, amin. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, waktunya sekarang ini minggu kedua bulan Juni. Biasanya nih minggu-minggu teman-teman semua, adik-adik semua lagi nunggu hasil rapot ya, atau mungkin sudah ada yang terima rapot ya kan. Nah, gimana nih kalian? Udah ada kabar? Udah ada yang naik kelas? Atau yang lulus-lulusan mungkin udah dengar pengumuman? Pastinya kita semua dapat nilai yang terbaik ya. Nah, semuanya pasti pengen naik kelas kan? Nggak mungkin dong ada yang nggak mau naik kelas, bener nggak? Siapa di sini yang nggak mau naik kelas? Kakak percaya nggak ada deh yang nggak mau naik kelas. Semuanya pasti mau naik kelas. Nah, kalau misalkan di dunia game, yang sering main game ngerti lah ya, pastinya kalau di game itu tuh ada yang namanya level-level atau tingkatan-tingkatan. Nah, kalau main game, semua orang tuh pastinya pengen menang, pengen naik ke level selanjutnya, level yang lebih tinggi lagi. Kalau misalkan dia gagal dalam level itu, pasti ngulang lagi dan berusaha gimana nih caranya supaya bisa menang, supaya bisa naik level. Nah, kayak kita juga, gimana nih caranya kita bisa naik kelas, ya kan? Nah, di dalam dunia game aja semua orang kepengen naik level ya kan? Apalagi di dunia nyata ya kan? Di kehidupan yang nyata, nggak ada orang yang nggak mau naik level. Semua orang pasti kepingin naik level. Nah, hari ini
kita akan belajar sama-sama tentang level up. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Yosua. Kita buka yuk Alkitab kita di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, teman-teman, kita sudah baca ya ayat ini tentang Yosua. Tentang Yosua, kita mau belajar bagaimana Yosua mengalami level up, atau yang bisa kita artikan naik level ya. Nah, apa sih level up itu? Level up itu seperti kita tahu, pasti tentunya semua teman-teman juga tahu. Level up itu maksudnya naik level atau naik tingkatan. Nah, mengapa sih level up itu penting? Karena level up itu menunjukkan adanya perbedaan nilai atau kualitas dari level yang sebelumnya. Nah, kalau kita mengalami naik level atau kita mengalami level up, itu akan terlihat perbedaan nilai kualitas kita ini dari level yang sebelumnya ya. Apa bedanya? Nah, contohnya nih, misalkan ya ada anak SD, SMP dan SMA. Ya, apa sih bedanya? Kak, bedanya di seragamnya. Iya sih, bener, seragamnya beda warnanya gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang penting itu kita lihat dari tingkatannya itu. Nah, kalau kita lihat bedanya itu ada di beda level umurnya. Ya, anak SD pasti umurnya beda dengan SMP dan juga SMA. Nah, karena beda umurnya, maka beda juga cara berpikir mereka. Nah, jadi kalau cara berpikir mereka aja udah beda, berarti materi pelajaran yang diberikan kepada mereka juga pastinya beda-beda kan? Contoh lain lagi ya, misalnya nih, manusia sebagai makhluk hidup. Ya, manusia sebagai makhluk hidup itu kan pasti harus mengalami yang namanya pertumbuhan ya. Pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Contoh misalnya, secara jasmani,
kalau seseorang itu mulai dari bayi terus bertumbuh jadi kanak-kanak, kemudian naik jadi remaja, kemudian jadi pemuda, dan akhirnya sampai dia dewasa. Nah, itu secara jasmani. Nah, dalam skema pertumbuhan ini kita bisa lihat nih level up-nya ya, atau peningkatannya ya. Kalau waktu bayi itu cuma bisa minum ASI. Nah, tapi pas saat dia sudah bertumbuh jadi kanak-kanak, ya udah bisa makan nasi kan. Terus kalau waktu bayi masih harus digendong-gendong atau masih merangkak jalannya. Tapi pas sudah kanak-kanak dia udah bisa jalan, udah bisa lari-lari, ya kan. Nah, terus bedanya lagi, kalau kanak-kanak itu bisa jalan, bisa lari, bisa lompat-lompat. Nah, pas saat dia udah mulai remaja, dia udah bisa main basket, udah bisa main futsal, sudah semakin hebat, sudah semakin kelihatan perbedaannya ya. Nilai kualitas yang dia miliki itu sudah semakin terlihat perbedaannya dari level yang sebelumnya. Nah, jadi semakin kita bertumbuh itu, semakin kita mengalami peningkatan atau yang dibilang namanya level up atau naik level. Maka kita akan melihat di situ perbedaan dengan level yang sebelumnya. Nah, kalau tadi pertumbuhan secara jasmani, demikian juga dengan kerohanian kita atau kehidupan rohani kita. Nah, kehidupan rohani kita juga harus mengalami pertumbuhan kayak pertumbuhan jasmani kita, ya kan? Harus mengalami level up, harus mengalami peningkatan dari yang tadinya bayi rohani sampai terus naik dan akhirnya dewasa rohani, gitu ya. Kan kita nggak mau kan umur kita kayak 14 tahun, tapi ternyata kita masih kayak bayi yang harus digendong-gendong. Nah, rohani kita juga nggak mau kan seperti itu. Kita harusnya sudah dewasa rohani, tapi ternyata kita masih bayi rohani, ya kan? Nah, jadi kita harus terus bertumbuh, harus mengalami peningkatan, harus level up, harus naik level. Nah, untuk kita bisa naik level, apa sih yang harus kita lakukan, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa naik level? Kalau kita lihat dari kata naik itu sendiri, kata naik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya bergerak ke atas atau ke tempat yang lebih tinggi. Nah, kalau misalkan kita nih ada di anak tangga pertama, terus kita kepengen naik ke anak tangga yang kelima. Gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa naik ke anak tangga kelima? Nah, tadi kan arti kata naik itu kan artinya bergerak ke atas atau ke tempat yang lebih tinggi. Nah, berarti kita harus bergerak, ya kan? Harus bergerak, harus melangkah ke atas. Itulah usaha yang kita lakukan. Berarti kita tidak boleh diam saja. Kalau misalkan kita diam aja, kita nggak melakukan apa-apa, nggak mungkin kita akan sampai di anak tangga yang kelima kan. Kalau kita diam aja nih, tiba-tiba celing, buka mata udah di anak tangga kelima, itu namanya bukan level up, itu namanya sulap, ya kan. Nah, kalau level up berarti harus bergerak ke atas, ke tempat yang lebih tinggi. Ada usaha yang dilakukan. Usahanya apa? Yaitu tadi, bergerak. Itu usaha yang dilakukan. Nah, supaya kita bisa naik level, berarti harus ada sesuatu yang kita lakukan. Nah, apa sih usaha yang bisa kita lakukan supaya kita bisa naik level? Nah, kalau misalkan contoh nih ya, contoh kalau di dunia pendidikan, di dalam studi kita ya, studi teman-teman semua. Nah, bagaimana sih caranya supaya teman-teman semua bisa naik level? Gimana sih caranya supaya teman-teman semua itu bisa naik kelas, bisa lulus, bisa naik ke jenjang yang berikutnya? Gimana ya caranya?
Contoh ya, misalnya kita harus belajar, rajin belajar. Supaya apa? Supaya kita ngerti gitu ya, supaya kita paham pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Terus bukan cuma belajar, kita juga harus mengerjakan soal-soal, tugas-tugas yang dikasih oleh guru kita. Kita harus kerjakan. Nah, terus apalagi ya, harus turuti semua aturan yang berlaku. Kalau di sekolah kan ada aturan-aturannya tuh. Nah, sebagai murid yang baik, supaya kita bisa naik kelas juga kita harus patuh sama aturan kan. Di dalam kelas juga guru suka kasih aturan. Nah, kita harus taat nih, taati aturan-aturan yang diberikan, ya kan. Nah, terus yang terakhir, saat ujian kita bisa jawab soal-soal yang diberikan dengan benar, ya kan? Karena kita udah belajar, kita udah mengerti, pasti kita bisa jawab soal-soal yang dikasih. Nah, itu contoh di dalam studi kita, supaya kita bisa naik kelas, supaya kita bisa naik level. Nah, kalau di dalam kerohanian kita, kehidupan rohani kita juga demikian. Sama, hampir-hampir mirip usaha yang kita lakukan. Kita juga harus belajar. Belajar apa? Kalau di dalam kerohanian pastinya kita harus belajar firman Tuhan, supaya kita ngerti firman Tuhan, ngerti apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Terus kita juga harus taat semua perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan bilang harus kita jalani. Kemudian waktu Tuhan kasih kita ujian, nah gimana nih, karena kita udah belajar mengerti tentang firman Tuhan, pasti kita juga tahu gimana caranya merespon dengan benar, ya kan. Contoh misalnya Tuhan uji kita saat kita diperhadapkan dengan teman yang suka ngebully kita, menghina kita, gimana sih respon kita? Nah, kalau kita sudah tahu, sering baca firman, sudah tahu kehendak Tuhan, pasti kita tahu maunya Tuhan tuh seperti apa. Pasti kita akan melakukan respon yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu? Kita bisa mengampuni mereka, kita bisa tetap mengasihi mereka, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, itu sekedar contoh-contoh ya, usaha apa yang bisa kita lakukan sih untuk kita supaya bisa naik level, kita bisa mengalami peningkatan, ya kan? Nah, kalau kita sudah melakukan usaha-usaha itu, nanti kalau di studi kita guru akan menilai nih. Guru akan menilai apakah kita layak naik kelas atau naik ke level berikutnya apa enggak. Nah, kalau di kerohanian kita juga begitu. Tuhan yang akan nilai kita. Tuhan akan lihat kita ini udah layak belum ya untuk naik level ke tingkat yang berikutnya, ke level yang selanjutnya. Nah, kalau misalkan kita sudah ada di level berikutnya, di tingkat yang selanjutnya, apa sih yang harus kita lakukan? Ini nih yang kita mau belajar sama-sama ya. Apa sih yang harus kita lakukan saat kita sudah bisa naik level, saat kita sudah ada di level yang selanjutnya? Kita mau belajar ya. Yang pertama, kita harus sadari bahwa semua itu karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ya, kita buka ayatnya di Yosua 1 ayat yang ke-6. Yosua 1 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa semua itu karena Tuhan. Yosua ini di ayat 6 tadi, Tuhan bilang Tuhan yang mengangkat dia. Tuhan yang mengangkat dia menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Sebelumnya dia itu apa? Dia itu sebelumnya abdinya Musa. Abdi atau hamba atau pelayannya Musa. Nah, setelah Musa meninggal, Tuhan sendirilah yang mengangkat Yosua jadi pemimpin atas bangsa Israel. Nah, jadi kalau kita juga diizinkan Tuhan untuk ada di level yang lebih atas lagi, untuk kita bisa mengalami naik level atau level up, nah kita harus sadar bahwa itu semua karena Tuhan gitu ya. Nah, itu semua karena Tuhan.
bukan karena usaha kita semata. Walaupun tadi udah dijelaskan ya, untuk kita bisa level up atau naik level, kita harus melakukan satu usaha-usaha gitu ya. Ada usaha yang harus kita lakukan, tapi bukan berarti bahwa saat kita udah ada di level itu, saat kita bisa naik level, bukan berarti semua karena saya, semua karena usaha yang saya lakukan, semua cuma karena saya begini, saya bisa begini, saya bisa begitu, jadi saya bisa naik level. Enggak, kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa semuanya itu karena campur tangan Tuhan. Jadi kalau misalnya nih di dalam studi kita bilang, wah saya bisa naik kelas, saya bisa lulus gitu kan, kita langsung bilang gini, oh ini semua karena saya belajar, saya rajin belajar, saya terus berusaha ini. Ya memang benar sih, karena teman-teman semua pastinya rajin belajar gitu kan, tapi semuanya juga ada keterlibatan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa ya. Jadi kalau kita bisa belajar, semua itu Tuhan yang tolong. Tuhan kasih kemampuan kita mengerti, memahami pelajaran yang diberikan. Kalau kita bisa menjawab setiap soal-soal itu karena campur tangan Tuhan juga. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap, wah kita bisa karena memang usaha kita sendiri. Jangan, kita harus sadar bahwa semuanya adalah campur tangan Tuhan. Nah, apa yang berikutnya? Apa yang harus kita lakukan saat kita naik level? Yang kedua, kita tidak boleh ragu. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita buka ya, ayatnya di Yosua 1 ayat 5 dan ayat yang ke-7a. Ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 7a, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi di sini Tuhan mengatakan buat Yosua, jangan ragu, jangan bimbang. Kamu harus kuatkan dan teguhkan hati, percaya pasti Tuhan menyertai, ya kan? Jadi memang sih saat kita diizinkan untuk naik ke level yang lebih tinggi, kita bisa naik level, pasti ada tanggung jawab yang lebih besar yang diberikan buat kita. Nah, sama nih kayak Yosua. Yosua dulunya cuma abdi, cuma hambanya Musa ya, cuma pelayannya Musa. Nah, saat diberikan promosi oleh Tuhan, dia diangkat menjadi pemimpin atas bangsa Israel, pasti tanggung jawabnya lebih besar lagi. Nah, pastinya Yosua mikirnya, aduh, saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak, mampu nggak nih saya bisa mimpin bangsa ini masuk ke tanah perjanjian gitu kan? Itu yang ada di pikirannya Yosua. Nah, mungkin sama nih yang ada di pikiran kita semua, mungkin pikiran teman-teman semua. Saat misalnya ada yang diangkat misalnya jadi ketua OSIS, langsung mikir, aduh, saya kan nggak pernah punya pengalaman nih untuk mimpin, bisa nggak ya saya jadi ketua OSIS? Pasti punya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, Tuhan ingatkan Yosua dan Tuhan juga ingatkan kita semua nih, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, ya kan? Saat Tuhan angkat kita naik level, kita bisa ada di level yang selanjutnya, kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan itu ada menyertai kita. Kita harus yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama kita, menyertai kita, memimpin kita, sehingga kita bisa melakukan, menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, kemudian apa nih yang harus kita lakukan? Langkah yang ketiga, langkah apa yang harus kita lakukan supaya saat kita ada di level yang Tuhan berikan bagi kita? Yang ketiga itu yaitu mentaati semua perintah Tuhan. Mentaati semua perintah Tuhan. Kita buka di Yosua 1 ayat yang ke-7b. Yosua 1 ayat 7b, di situ dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa.
janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, jadi yang ketiga itu kita harus mentaati semua perintah Tuhan. Saat kita naik level, kita ngalamin peningkatan, kita juga tetap harus mentaati semua perintah Tuhan yang utama ya. Nah, jadi kayak tadi kan dikatakan Yosua harus bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Musa dulu kan, diperintahkan untuk dilakukan, harus terus dilakukan gitu. Jadi kita harus tetap terus melakukan perintah Tuhan. Kita harus fokus. Tadi juga dikatakan di ayat itu bahwa jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, ya kan? Kita harus tetap fokus. Fokusnya apa? Fokus kepada Tuhan. Fokus untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, ya kan? Nah, saat misalnya kita diizinkan Tuhan naik level, ya kan, terus tiba-tiba ada godaan-godaan dari teman-teman kita atau apa untuk kita melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kira-kira kita bisa tergoda apa enggak nih? Misalnya kita udah di level atas, ya kan, karena ininya kita ada teman gini, langsung kita diajak, kita gosipin teman kita, iya dia begini-begini, kita jelek-jelekin teman kita karena kita merasa kita udah naik level, kita jelek-jelekin teman kita. Nah, jangan seperti itu ya, jangan sampai kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus tetap fokus sama Tuhan, walaupun kita sudah ada di level yang tinggi yang Tuhan percayakan buat kita, kita harus tetap fokus jalankan perintah Tuhan. Fokus kita jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, fokus untuk taat perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa menilai mana nih ini sesuai kehendak Tuhan apa enggak ya. Kalau enggak ya jangan kita lakukan gitu ya. Nah, di dalam hal-hal bidang-bidang yang lain juga begitu. Kita sudah semakin naik level, kita harus taat aturan-aturan yang ada. Aturan mungkin dari sekolah, mungkin juga kita di jalan raya, kita harus taat aturan. Di berbagai tempat itu pasti ada aturan. Kita harus taat semua aturan-aturan yang ada, terutama perintah Tuhan. Kita harus taat itu ya. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan lagi nih saat kita naik level? Yang keempat, yang terakhir yang harus kita lakukan saat kita naik level, saat Tuhan izinkan kita ada di level yang lebih tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Yang keempat, kita harus menghidupi firman Tuhan. Kita buka ya, Yosua 1 ayat yang 8. Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi yang keempat yang harus kita lakukan saat kita naik level adalah menghidupi firman Tuhan, ya kan? Kita harus menghidupi firman Tuhan. Di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat ke-8, di situ dikatakan kita harus memperkatakan kitab Taurat atau firman Tuhan. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kita tahu, begini ceritanya, kisahnya si misalnya Yosua tuh begini. Bukan cuma sekedar tahu aja, atau bukan cuma sekedar kita hafal ayat-ayat firman Tuhan yang ada dalamnya. Oh ya, saya hafal nih ayat ini, misalnya dari Kejadian sampai Wahyu saya hafal semuanya. Bukan cuma seperti itu. Tadi dikatakan kita harus memperkatakan firman Tuhan. Artinya apa? Artinya kita harus menghidupi firman Tuhan. Apa sih maksudnya menghidupi firman Tuhan, Kak? Nah, menghidupi firman Tuhan itu artinya firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan setiap hari, bukan hanya seperti buku bacaan biasa ya, tapi isinya itu, yaitu firman Tuhan itu sendiri, harus hidup
ya harus hidup, harus nyata, harus aktif melalui kita gitu ya. Karena apa? Karena kita melakukannya dalam hidup kita. Karena kita menerapkan firman Tuhan itu, mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi kesaksian kita. Jadi firman Tuhan itu bisa, firman Tuhan yang kita lakukan itu bisa dilihat oleh orang lain. Nah, tadi juga dikatakan di situ, renungkanlah itu siang dan malam. Tuhan perintahkan itu buat Yosua dan Tuhan perintahkan juga buat kita. Di sini ada keterangan waktu ya, yaitu siang dan malam. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya tuh Tuhan ingin supaya Yosua punya waktu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu sama, Tuhan ingin supaya kita juga punya waktu, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita ini kan sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita memang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Gimana caranya kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, kita bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, yaitu lewat membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu setiap waktu, secara konsisten, setiap hari. Dikatakan tadi siang dan malam, itu menunjukkan ada konsisten ya, ada keteraturan, ada kelanjutan. Jadi enggak cuma sekali-sekali aja kita baca Alkitab, enggak, tapi setiap waktu, siang dan malam, setiap hari kita bisa baca renungan firman Tuhan, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi teman-teman semua, ingat ya yang kita pelajari sama-sama saat ini, saat Tuhan izinkan kita ada di level yang lebih tinggi lagi, saat Tuhan izinkan kita mengalami peningkatan atau naik level atau level up itu sendiri, apa yang harus kita lakukan? Ingat yang pertama tadi, kita harus sadar bahwa itu semua karena Tuhan. Kita bisa naik level semua karena campur tangan Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh ragu. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang ya. Kita percaya Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Saat Tuhan izinkan kita naik level, Tuhan yang akan terus menuntun kita, memimpin kita dalam melakukan setiap tanggung jawab yang baru yang diberikan kepada kita. Nah, yang ketiga tadi kita harus selalu taat perintah Tuhan. Fokus kita jangan pernah tergoda untuk melakukan hal-hal yang gak sesuai keinginan Tuhan. Fokus kita adalah untuk taat perintah Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan ya. Jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, yang keempat yang harus kita lakukan saat kita naik level, yaitu kita harus menghidupi firman Tuhan. Selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Ada hubungan yang intim yang kita lakukan dengan Tuhan. Supaya kita semakin intim, semakin akrab dengan Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi kita harus hidupi firman Tuhan itu ya. Menghidupi firman Tuhan itu lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita melakukan keempat hal ini, kakak percaya kalian semua, teman-teman semua pasti akan dipromosikan Tuhan lebih lagi, pasti akan semakin diangkat Tuhan lebih lagi. Karena apa? Karena kalian sudah melakukan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan saat kalian ada di level atas, saat Tuhan izinkan kalian naik level. Nah, kakak percaya kita semua pastinya akan terus diangkat oleh Tuhan, dan semakin hari semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa janji-janji Tuhan itu selalu ada untuk kalian, selalu ada untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, terima kasih Kak untuk pelayanannya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu dan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini dan ibadah hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati dan mengerjakannya di dalam hidup kami sesuai dengan seluruh firman Tuhan yang Tuhan kehendaki buat kami. Dan bantu tolong kami Tuhan untuk kami boleh menggenapi firman Tuhan. Mampukan kami
Kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami boleh mengiring Tuhan lebih lagi dalam hidup kami. Dan kami mau selesai ibadah hari ini, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu dimanapun kau berada dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, amin. See you next week and God bless you. Bye.